baik. Untuk yang 108 itu ada 56 yang memang udah spesialisasi menangani bis. 3 varian ya. 3 varian Nah, ya. 3 varian tadi yang kita anggap sebagai genuine produk kami. Salah satu yang membedakan bengkel produk kita dengan yang lain adalah kita disangga oleh hampir 100 bengkel. Selamat datang di Harjo Podcast and Action. Hai teman-teman, kembali lagi di acara Harjo Podcast ya. Untuk podcast hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa ini teman-teman. Kita kedatangan bintang tamu dari PT Denso Sales Indonesia. Ya, untuk podcast hari ini tentunya kita akan membahas tentang AC teman-teman. Jadi untuk tema podcast hari ini kita sangat spesial. Untuk temanya kita Denso Solusi Total Kendaraan Anda teman-teman. Nah, untuk pembahasan pasti kita harus mendatangkan narasumber. Nah, untuk narasumber kita langsung datangkan dari PT Denso-nya teman-teman. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya masalah AC. Jadi nanti kita juga dapat informasi juga tentang bagaimana atau untuk AC itu sebetulnya seperti apa dan fungsinya untuk apa, nanti bisa dijelaskan. Nah, untuk narasumber kita kali ini kita kedatangan dari PT Denso. Ini mungkin bisa diperkenalkan, Pak. Perkenalkan, saya Ganjar Raharja di divisi Fleet ya. PT Denso. Baik, jadi, baik. Menangani semua yang berhubungan dengan komersial bisnis. Baik, Pak. Gitu, Pak. Jadi kebetulan saya dari awal masuk ya bergelut di bus AC. Gitu. Bus AC ya, Pak ya. Terus AC, pendingin juga untuk 4 ban ke atas. Baik. Pokoknya produk terbesar Denso. Ya Pak. Bentuknya paling besar. Iya. Ya, oke. Gitu. Mungkin untuk Bapak bisa diperkenalkan juga. Terima kasih, Mas. Nama saya Sehono. Baik ya, Pak. Saya dari PT Denso Sales Indonesia. Ya. Saat ini saya salah satu dari timnya Pak Ganjar. Baik. Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa spesialis kita itu memiliki AC bus ya Pak ya. AC bus ya Pak ya. Dan kebetulan saya juga concern untuk kebutuhan AC bus di operator-operator atau di fleet customer ya. Baik Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, untuk teman-teman pasti belum tahu ini untuk Denso ini asalnya dari mana, mungkin berdirinya kapan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak sejarah berdirinya PT Denso mungkin? Gitu ya? Ya. Jadi kalau PT Denso Sales Indonesia sendiri didirikan tahun 2004. Oh, 2004 ya Pak ya? November 2004. Ya. Namun Denso sendiri tahun 69 sudah masuk Indonesia. 69 sudah masuk ke Indonesia ya Pak ya? Berupa trader. Baik. Trader. Ya. Kemudian tahun 72 sudah bekerja sama karena ada Toyota di sini. Jadi baik. Tahun 72 itu sudah ada PT Denso Indopart Utama. Indopart Utama. Ya. Kemudian tahun 76 ya. Didirikan PT Denso Indonesia. PT Denso Indonesia. Dulu namanya mungkin orang tahu Nippon Denso, Pak. Nippon Denso, ya. Orang kenalnya namanya ND ya. ND ya, betul. Sampai sekarang pun orang ada yang tahu bahwa itu ND. Iya. Ya. Jadi tahun 76 didirikan pabrik tepatnya di Sunter. Di Sunter. Jakarta Utara ya, betul. Toyota dan maker lainnya. Iya. Tahun 76 untuk komersialnya sendiri tahun 78 kalau nggak salah sudah 78 ya Pak ya. Impor build up bus AC. Oh, baik. Tapi dengan kebutuhan waktu itu kan AC mungkin bisa kita ketahui ya masih eksklusif. Ya. Ya, orang masih kenal AC itu sesuatu yang pembeda. Iya, betul. Hari ini AC sudah merupakan kebutuhan. Iya, kebutuhan utama malahan Pak. Saya kebetulan mengikuti dengan senior-senior saya. Kalau dulu orang ada lihat AC aneh. Ya. Hari ini
kalau tidak pakai AC aneh. Iya. Betul ya, Pak? Betul, 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 Mas, ya? betul, betul. Gitu. Jadi tahun 96, tepatnya mungkin 95, produksi AC sudah mulai di Indonesia. Di Iya, Indonesia iya, iya. dengan kita punya pangsa, waktu itu pangsa pasarnya ke Cina. Baik, baik, Gitu loh. baik. Ke Cina waktu itu kurang lebih dalam 1 tahun itu bisa 1.200 sampai 1.500 unit untuk Wow. ekspor ke Ekspor ke Cina ya, Pak ya. ya. Nah, dalam perjalanannya tahun sampai sebelum tahun 2004 kita pun juga sudah produksi sendiri di Iya. tepatnya kita ada ekspansi perluasan manufacturing di Cibitung ya. Di Bitung ya, Pak ya. Jadi mungkin sedikit tambahan, hari ini kita punya lokasi 4 manufacturing Ya. untuk grup Denso Indonesia Ya. sendiri. Karena Denso tidak hanya bus AC, Ya. tapi seluruh komponen mobil Jepang. Ada Baik, baik. wiper, klakson, radiator, Iya, iya. evaporator, busi terutama ya. Busi juga ada ya, Pak ya. Busi pabriknya sendiri Wah. di Indonesia, di Sunter. Oh iya, iya. Kadang busi-busi diesel itu Betul. juga ada yang merek Denso kan nggak salah. Iya, karena kalau bisa kita ketahui kan kita ada 2 penjualan. Ya. Penjualan pertama adalah penjualan secara OEM, artinya kita melayani ke chassis maker. Baik. Nah, Toyota, Daihatsu, Ya, ya. Isuzu dan lain-lain. Nah, penjualan kedua melalui sistem aftermarket. Artinya kita melalui kedileran. Oh baik, baik, Pak. Jadi kita Ya. juga bisa direct ke customer ya. Iya, baik, baik. Nah, kami sendiri kemudian di tahun 2004 2004. mendirikan perusahaan khusus untuk salesnya sendiri. Baik. Sales OEM atau sales aftermarket. Jadi Ya. terpisah dari manufacturing. Oh baik. Nah, sampai hari ini 20 tahun ya, 20 tahun kalau 2004 ya, Pak ya. 2004 tepatnya November November. 2024. Jadi kami sendiri, saya termasuk orang yang dari lama ya. Iya, betul. Kemudian masuk di 2004 kita mendirikan sales company. Jadi Baik, baik. hari tahun ini tahun ke-20. Tahun ke-20. Ya. Nah, kembali ke masalah bus AC, tahun 90 kita sudah produksi sendiri. Ya. Dengan rata-rata kita punya kapasitas produksi 6.000. 6.000 ya, Pak ya. 6.000 unit. 6.000 unit ya. Kapasitas pabrik kita 6.000 unit. Ya, baik, baik. Jadi saya masih ingat mungkin tim kami ini tahun 2018 kita pernah mencapai penjualan sekitar 8.000 ya. Oh, luar biasa ini teman-teman. 2018. 2018 ya, Pak ya. 7.900 berapa ya? Tepatnya Iya. saya lupa. Nah, itu kemudian kita masuk area saat Covid ya decrease. Tapi rata-rata Iya. kurang lebih kita di angka 5.000-an Rata-rata ya, Pak ya. tahun ya. Termasuk Per tahun tahunnya. ini kita punya juga target sales ya 5.000 6.000. Baik, Itu baik, untuk baik. per tahun. Gitu sekilasnya ya. Baik ya. Terima kasih, Pak. Ini mungkin teman-teman yang belum tahu tadi sudah dijelaskan sama Pak Raharjo ya. Pak Ganjar Raharja. Ya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin strategi pemasaran apa Pak untuk produk Denso di aftermarket ini? Untuk kita bicara bus AC ya, Ya. komersial produk tentunya seperti tadi saya sampaikan adalah melalui penjualan dealer. Dealer. Jadi fungsi dan kapasitas kami di sini adalah bagaimana mensupport dealer supaya dia punya penjualan sebesar-besarnya. Ya. Kemudian juga kita direct ke customer, seperti kita pun juga punya ada regular visiting baik Ya. secara marketing maupun service. Ya. Ya, intinya tujuan daripada Denso itu bagaimana kita secara tingkat kepuasan pelanggan itu kita utamakan. Kita utamakan Karena, betul juga. tugas kita ya, Ya. karena tidak bisa menjual langsung ke customer, Ya. artinya kita mungkin yang lebih baik adalah kita mencari market situasi seperti apa, Ya. customer voice dan Ya, apa. Itu betul. yang kita rangkum untuk menjadikan strategi. Baik, baik. Ya. Mungkin Siap, sekilas siap. Basic strategi penjualan Denso seperti itu. Ya, baik Pak. Ya, mungkin untuk kalau semisal kita berbicara produk Pak, pasti
dari customer sendiri kan keunggulannya sih Pak. Jadi mungkin dari produk Denso sendiri bisa dijelaskan untuk keunggulan apa yang ditonjolkan Pak, supaya untuk customer yakin untuk memilih Denso mungkin. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Beberapa Ya. produk atau fitur-fitur yang memang kita miliki saat Ya. ini ya, kita memiliki beberapa produk yang memang kita segmentasi sesuai kebutuhan gitu ya. Baik Pak. Kita punya untuk dari sisi AC bus sendiri kita Ya. punya 3 produk ya. 3 produk ya Pak ya. Untuk microbus sendiri kita sebut atau tipe yang kita kenalkan di market itu kita sebut sebagai M30. M30. M30 itu produk genuine Denso yang memang applicable ya dengan microbus. Ya Pak. Kita lihat microbus yang 4 ban seperti itu. Ya. Jika mereka menggunakan AC bus Denso yaitu Ya. biasanya menggunakan tipe M30. M30 ya Pak ya. Selanjutnya untuk yang medium. Oh yang medium. Medium bus itu Ya. kita punya tipe yang bisa kita sebut saat ini MSD8. MSD8 ya Pak ya. MSD8 ya sangat familiar ya, sangat familiar. Mungkin di Harapan Jaya sendiri juga Ya. dari beberapa tipe yang ada tadi saya sebutkan baik, juga baik, sudah menggunakan. Dan selanjutnya untuk yang big bus. Big Bus, yang Big Busnya? Yang big busnya itu saat ini kita mengenalkan produk yang kita sebut sebagai tipe LD9. Ya. LD9. Nah, LD9 itu memang kita siapkan untuk kebutuhan 12 meter ya. Di mana dari masing-masing produk itu kita memiliki keunggulan ya. Salah satunya produk yang sangat ramah Ya. dan mudah dioperasikan. Selain itu juga memiliki fitur-fitur teknologi yang advance lah ya. Baik Pak ya. Fitur-fitur teknologi advance dan secara maintenance juga sangat mudah. Sangat mudah. Selain kita punya produk yang kita produksi di lokal ya. kita juga untuk produk-produk AC bus sendiri juga kita diberi kepercayaan Baik. oleh OGC kita ya, dalam artian Global Denso gitu Ya. Sebagai base production AC bus yang bisa kita distribusikan ke tiap negara-negara ASEAN. Baik Pak. Ya. Berarti dari penjelasan Bapak tadi mungkin bisa disimpulkan kalau semisal setiap produk mempunyai mempunyai penempatan masing-masing ya Pak ya. Semisal untuk yang medium yang paling bagus ini, untuk yang big bus ini. Baik. Kita harapkan bahwa dari tipe-tipe yang kita kenalkan ini pasar tidak salah menentukan ya. Iya, betul sih Pak. Kita punya tipe-tipe AC yang memang bisa masuk di segmentasi market gitu ya, pasar. Betul. Kelebihan-kelebihan tadi yang saya sebutkan tadi. Selain kita juga punya base production di Indonesia, kemudahan untuk mendapatkan spare part dan lain-lainnya itu sangat terjamin. Mengingat bahwa base production kita itu saat ini ada di Indonesia untuk produk-produk yang tadi saya sebutkan. Iya, baik. Sebelumnya juga kita punya produk untuk double deck. Double decker ya Pak ya. Dan mungkin saat itu Harapan Jaya juga menggunakan tipe tersebut. Namun di 2 tahun terakhir kita pass out atau kita tidak teruskan lah ya. Kita dengan satu alasan yang mungkin ya nggak bisa saya jelaskan di sini, tapi secara sisi bisnis kita untuk kebutuhan double deck itu kita off-kan dulu. Jadi kita konsen terhadap 3 produk untuk 3 tipe ya. 3 tipe untuk kebutuhan bus-bus yang seliweran di jalan. Baik. Seliweran di jalan. Ya. Berarti sementara ini untuk AC yang dikhususkan untuk yang double decker masih di-off-kan dulu ya Pak ya? Di-off-kan dari sisi kami, kami. Jadi kita untuk kebutuhan AC bus tadi kita hanya punya 3 varian ya. 3 varian ya. 3 varian tadi yang kita anggap sebagai genuine produk kami. Baik Pak ya. Dan sebagai tambahan. Ya. Selain AC bus juga tadi Pak Ganjar juga sudah sampaikan ya bahwa divisi aftermarket kami untuk fleet kita juga punya produk TRF ya Pak ya. Itu truk refrigerator kita sebut. Jadi AC yang kita sering lihat di box-box untuk distribusi makanan-makanan beku. Biasanya ekspedisi itu Pak. Ya, tapi yang bukan dry box ya, tapi full box. Full box. Baik Pak. Kita punya juga tipe-tipe atau produk-produk untuk kebutuhan cooling box. Baik. Iya. Mungkin tambahan saya ya. Iya, baik Pak. Ini sangat penting untuk kita
kita di Ya. Indonesia. Produk Denso didukung oleh 108 jaringan yang ada di Indonesia. Ya, Itu ya. salah satu yang kenapa, karena secara populasi Ya, mobil Jepang kita tahu di Indonesia seperti apa. ya Nah, betul. salah satu fungsinya kita hampir di seluruh ibu kota provinsi Ya. dan kabupaten kurang lebih hari ini 108 supporting kita. Jadi kalau kita tahu namanya bis itu mobile ya. Betul, Kita betul, nggak Pak. pernah tahu pengen ada kerusakan. Ya, Di mana di situ ada kerusakan, ya. jaringan terdekat kita siap melayani. Baik. Nah, untuk yang 108 itu ada 56 yang memang udah spesialisasi menangani bis. Oh, Jadi baik, dari baik, Pak. Aceh sampai hari ini Jayapura kalau nggak salah kita ada. Berarti dari Sabang sampai Merauke ini, Betul. Pak. Nah, Merauke mungkin tahun depan kita sedang proses. Karena Baik. kita melalui seleksi yang ketat. Iya, betul, betul. Mungkin hari ini banyak orang yang ingin jadi bagian daripada Denso. Denso. Namun kita punya kualifikasi karena kita punya ada standar, Iya, terutama standar mekanik. standar mekanik ya, Pak ya. Di Denso sendiri kita punya divisi training. Ya. Training itu tiap tahun rutin dan itu untuk validasi dan validasi mekanik. Baik, baik. Jadi, di Kalimantan, Surabaya, Kalimantan, Sulawesi, terakhir kemarin ada pembukaan di Ambon. Di Ambon ya. Jadi semenjak Ambon kita tahu ada sesuatu di sana. Iya, betul. Nah, mungkin para pebisnis sekarang udah mulai masuk, kita udah buka di Ambon. Buka di Ambon, teman-teman. Ya, di Ambon. Kita juga beberapa tahun yang silam kan kita tahu Iya. pertambangan booming ya. Iya, booming Kita ini, pun Pak ya. sangat khusus membuat jaringan Denso di sana. Oh, Khusus iya, menangani iya. pertambangan. Pertambangan ya, Pak ya. Ya itu jadi salah satu kekuatan Denso adalah kita punya jaringan hampir 108 ya. Seingat saya mungkin entah 108 atau 112 ya saya. Iya. Itu di seluruh kota-kota besar terutama. Baik, ya. Ya, karena kita melihat bahwa dengan nanti mungkin terurai jalan tol Iya. nyambung, Otomatis semakin otomatis kita punya bengkel penyangga. iya. Gitu. Salah satu yang membedakan bengkel produk kita dengan yang lain adalah Iya. kita disangga oleh hampir 100 bengkel. 100 bengkel ya, Pak ya. Tersebar di seluruh Indonesia ya. Ya, baik. Ya. AC itu sendiri, Pak. Dari ini kan Denso sudah ya banyak orang yang tahu sih, Pak. Saya semenjak dulu sekolah, saya kan kejurusan SMK, Pak. Nah, itu juga sudah ada untuk rekrutmen untuk ke PT Denso dan banyak yang minat di situ. Ya, jadi sejak pendidikan di SMK saya juga sudah mengetahui kalau ini menarik nih. Jadi ya. perlu disampaikan program Denso Indonesia sendiri punya program kepada sekolah kejuruan-kejuruan. Iya, terutama betul. di daerah Jawa. Ya. Mereka sebelum lulusan, karena kita juga ada rutinitas kunjungan pabrik. Baik, Pak Jadi, ya. visi training pabrik. Ya. Jadi untuk orang-orang yang atau siswa-siswa yang berprestasi biasanya Ya. kita disekolahkan di training Denso. Denso, Gitu. ya. Ya, kami hari ini kurang lebih karyawan Denso Group itu 7.000 sekian lah. 7.000 sekian ya, Pak ya. Wah, Termasuk banyak di teman-teman. luar daripada siswa-siswa yang training kayak gitu. yang training magang ya dalam Iya. waktu itu di luar itu. Oh, di luar itu ya, Pak ya. Iya, karena saya kemarin juga ada beberapa kalau saya tahunya STM ya. Iya. Kalau sekarang sekolah Menengah kejuruan. ya. Iya. SMK. Nah, itu juga ada di kerjasamanya dengan Baik, Denso. baik. Gitu. Dan jangan lupa juga Denso sebagai perusahaan kita punya kerjasama dengan beberapa sekolah Iya. aplikasi dan itunya tuh ada kerjasama. Baik, Pak. Jadi kayak ya ada penjembatan lah ya. Jadi PSI lah untuk yang kalau semisalkan kadang anak sekolah yang mau lulus itu kan bingung cari kerja di mana. Jadi Denso mungkin bisa jadi solusi ini, teman-teman. ya. Iya. Mudah-mudahan dengan produksi kendaraan makin banyak ya karyawan Iya. makin banyak gitu.
Baik, Pak. Ya, dari sejauh ini Pak, mungkin tantangan yang dihadapi PT Denso bisa sampai sebesar ini, mungkin ada ya tantangan-tantangan sampai menuju ke sini, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, barangkali bisa tukar pengalaman ini Pak. Gitu ya. Ya. Tantangan yang sebenarnya adalah menurut saya Ya. tantangan sebenarnya itu bagaimana bukan menjual, tapi setelah menjual. Baik, ya. Setelah menjual produk itu bagaimana sampai di tangan customer itu dipakai dengan baik. Betul, Gitu betul loh. Pak. Ya. Iya. Itu tantangan terbesar. Makanya salah satu moto daripada Denso adalah customer satisfied. Iya. Bagaimana customer benar-benar merasakan bahwa produk itu Denso yang sebenarnya. Kita Baik. ketahui beberapa tahun silam, mungkin hari ini pun juga ada Denso dan Denso-Densoan. KW-KWan ya Pak ya. Denso-Densoan. Itu kita nggak bisa memungkiri. Iya, betul. Kadang-kadang kami pernah dikomplain customer ini Denso, pas kita cek Iya. bukan. Nah, Baik, artinya kita mengetahui di pasar itu tidak mudah. Betul, Gitu betul ya. Pak. Iya. Apalagi hari ini dengan era globalisasi, Iya. kita tahu produk Cina seperti apa. Iya. Gitu ya, harga produk, kualitas dan Iya. lain-lain itu seperti itu. Itu mungkin Baik. tantangan terbesar. Tapi tantangannya adalah yang paling menurut menjadi fokus kami adalah setelah itu customer bagaimana bisa merasakan bahwa produk Denso itu memang maksudnya diterima dengan baik. Iya, betul sih Pak. Difungsikan dengan baik. Iya. Itu tantangan terbesar. Kita bisa bersama tahu produk negara besar ini kan Iya. bisa tidak. Iya, Ya betul. kan? Itu kita juga salah satu tantangan terbesar. Teman mungkin kembali ke tadi sejarah ya, Denso saat memulai di tahun 76 itu bagian terkecil dari pasar. Jadi hari ini Iya. mungkin kita ya 85% share-nya untuk Iya. komersial Denso. Denso ya. Itu yang paling berat mempertahankannya. Betul sih Pak. Itu tantangannya. Iya. Salah satunya ya bagaimana customer voice itu benar harus diperhatikan. Baik Pak. Pada pepatah, mengambil jauh lebih mudah dibanding mempertahankan. Iya, betul. Hari ini kita mempertahankannya seperti itu. Iya. Ya, baik. Ya. Ya. Kalau dari maintenance sendiri Pak, untuk AC Denso ini apakah sulit apa gimana gitu? Mungkin dari maintenance-nya. Pasti kan dari customer sendiri kan kalau semisal beli otomatis kan ya pasti kadang ada rusak-rusaknya. Semisal mau dipakai dia untuk perawatannya kurang berkala, kemudian pas waktu rusak mungkin maintenance-nya apa sulit apa? Kalau bicara perawatan, Ya? saya pikir sih standar ya Mas ya. Standar ya Pak ya? Standar sih. Tidak ada yang menjadi spesifik, menjadi perhatian terhadap proses maintenance di Ya. setiap produk-produk kami gitu ya. Dan Baik Pak. setiap produk yang kita jual ke market itu kita selalu memberikan edukasi ya melalui network kita, dealer kita ya, Baik agar Pak. ini bisa disampaikan kepada user atau customer terhadap poin-poin yang menjadi perhatian di customer dalam melakukan perawatan agar produk-produk tersebut bisa menjadi baik selama beroperasi. Jadi tidak ada yang sangat spesifik. Saya pikir general aja sih ya. Selama memang standar-standar itu dari dealer atau dari kami itu tersampaikan kepada end user. Gitu. Ya, baik Pak. Ya, mungkin untuk apa itu? Untuk AC sendiri otomatis kan ini kalau kita berbicara tentang kendaraan roda 4 pasti sangat penting ya Pak ya. Saya tambahkan ya. Ya, baik. Di sini masalahnya edukasi. Ya, betul sih Pak. Salah satu bagian daripada pemikiran orang-orang Denso lah. Ini kita bisa bandingkan Pak ya. Iya. Kami Ya. karena telah mengetahui ya, kalau kendaraan mobil lah terutama Ya. dibandingkan dengan AC rumah, Ya. bedanya di mana nggak ada. Namun Ya. orang lebih care kalau rumah 4 bulan tidak dibersihkan. Iya, Padahal betul. masuk kamar jarang ada yang pakai sepatu. Iya. Ya. Iya. Nah, ini yang menurut saya kesempatan baik untuk menyampaikan bahwa
kebersihan AC Ya. itu jauh lebih penting menurut saya. Kita dari pasar kaki sepatu kotor Ya. dalam ruangan sempit sirkulasi udara Iya. yang begitu lama. Kita Betul, di betul. mobil mungkin orang Jakarta ya sehari setengah hidupnya ya ada di mobil. Iya. Tapi kenapa kok orang lebih cenderung aduh kamar saya nih 4 bulan belum diservis. Iya. Nah, ini perlu edukasi. Nah, Betul, itu betul ya, Pak. fungsinya kita di sini menyampaikan melalui dealer. Ya. Tapi ini sangat kesempatan baik bagaimana kita berpikir dengan melihat ke depan. Ya. Ya, apalagi kalau mobil tuh saya yakin tingkat kekotorannya jauh lebih kotor dibanding kamar. Iya. Tapi di Indonesia saat ini itu tingkat kesulitan kita. Mereka akan berpikir memperbaiki AC kalau AC sudah tidak berfungsi. Iya, betul sih, Pak. Nah, Iya. ini kita dengan berbagai cara melalui dealer, training, penyampaian bahwa AC ini jauh lebih penting dibersihkan. Betul, betul. Betul ya, Pak? Betul. Gitu. Nah, ini perlu waktu, perlu kerjasama bersama-sama. Iya. Gitu loh. Nah, kita pernah melakukan suatu tes, ya. Jadi kita ambil kotorannya, Ya. kita langsung ke lab, itu jauh lebih banyak dibanding dengan ada di kamar. Iya, Gitu iya, loh. iya. Tapi disampaikannya, nah, hari ini orang Indonesia, Iya. kalau nggak panas baru ingat bengkel udah dibenerin AC. Iya. Itu Betul. saya pun dulu begitu. Iya, 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 Pak. Periodical maintenance itu untuk belum berjalan dengan baik. Iya. Ini tantangan juga buat kita. Baik, 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 ya. Nah, ini yang mungkin kita harus dalam hal ini ya harus berpikir lebih mendalam lagi. Iya. Iya, iya. Tolong luruskan kalau saya salah. Saat mobil dia itu AC-nya dinyalakan Iya. keluar embun, Iya. asap, Ya. orang masih berpikir itu AC bagus. Padahal itu AC bermasalah. Oh, itu, Pak, ya. Nah, ini juga penting menurut saya. Iya, iya, iya. Saat dinyalakan, Iya. dengan bangganya dia bilang, AC saya sampai berapa? Oh, iya. Berasap, PD. pede. Nah, itu udah bermasalah. Oh, gitu ya, Pak, ya. Salah satu indikasi ya. Salah satu indikasi AC bermasalah kalau pagi dinyalakan keluar. Artinya kotor, mampet dan lain-lain. Gitu. Baik, baik, Nah, baik, itu Pak. sedikit demi sedikit perlu waktu dan perjuangan untuk meyakinkan itu. Iya, betul, betul sih, Pak. Gitu loh. Karena saya yakin edukasi jauh lebih. Iya, betul, 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 Pak. Gitu, ya. Iya. Jadi kalau semisal dari customer sendiri sudah menguasai produk, otomatis kan dia sudah bisa tahu bagaimana cara untuk produk ini bagusnya maintenance seperti apa, untuk servis berkala seperti apa, masa aktifnya seperti apa. Kalau sudah tahu kan enak. Betul. Padahal setiap produk yang kita keluarkan, Ya. driver manualnya sendiri kita punya. Mungkin saya perlu sedikit sampaikan LD99 itu generasi ke-9 dulu, generasi LD2, ke-9. LD3 terus sampai Iya, iya, iya. LD9 hari ini gitu loh. Itu generasi ke-9. Iya, iya. Ya, jadi produk yang sudah inovasi dan improvement Iya. gitu loh dengan efisiensi dan lain-lain. Iya, betul, Gitu. betul, betul. Driver manual sendiri itu kita berikan. Setiap Iya, iya. penjualan bis AC, satu Iya. buku driver manual kita kasih. Wajib ya, Pak, ya itu hukumnya ya. Wajib, karena itu satu paket penjualan kita. Tapi Baik. terlepas dibaca atau tidak, Iya. ya, itu di luar kemampuan kami. Iya, betul, Dan betul, gitu Pak. loh. Biasanya dibaca kalau udah ada gejala. Iya, iya. Itu dari kapan sampai kapan ya rasanya. Iya. Gitu. Kadang kalau ada gejala malah carinya ke YouTube, Betul. ke TikTok Hari ini gitu. Cara solusi seperti untuk menangani itu. seperti ini. Iya. Ya. Dan biasanya ya kalau dari sisi penumpang juga tahu itu merek AC apa itu kalau bermasalah. Bermasalah AC-nya apa ya? Kan gitu. Iya, iya, iya. Selama itu AC-nya dingin mau perjalanan mana? Iya. Rasanya hari ini orang Indonesia penumpang ya. Iya. Nah, itu makanya fungsi daripada ownernya atau technical divisinya Baik, baik, ya, secara betul. berkalanya ya, periodical maintenance-nya. Iya, Nah, betul. kami salah satu programnya udah 3 tahun ya, 4 tahun setelah sebelum COVID mungkin ya. Kita ada kontrak maintenance. Kontrak maintenance ya, Pak ya. Kontrak maintenance. Pokoknya nanti Bapak terima AC
dingin aja. Kita yang bertanggung jawab. Iya. Kita bisa bicara seperti apa namanya bentuk kerjasamanya seperti apa. Di beberapa yang sudah dilakukan terutama di pemerintahan kita sudah ada kontrak-kontrak servis ya namanya. Servis ya, betul. Servis, kemudian di pertambangan juga ada kontrak servis. Itu kita lakukan. Baik Pak. Satu mengedukasi kan. Iya, betul. Gitu. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin Pak Zono. Ya, sudah cukup jelas ya Pak yang disampaikan dengan Pak Baik. Ganjar ya. Ya. Jadi memang sangat penting sekali ya informasi-informasi yang kita sisipkan Ya. Di setiap unit itu terkait beberapa poin-poin untuk menjaga agar performa AC itu tetap bisa berjalan dengan baik ya di tadi di buku panduan manual itu ya. Iya, baik. Manual. Kadang-kadang memang tadi seperti Pak Ganjar sampaikan itu tidak menjadi informasi penting ya, dan penting itu ketika terjadi masalah. Iya, gitu betul sih Pak. Kalau seandainya itu dijalankan sesuai dengan guidance atau standar-standar yang kita coba sisipkan di sini, ya insya Allah sih hal-hal minor ya yang terjadi terhadap AC itu bisa kita minimalisasi. Betul Pak. Iya. Sehingga performa AC itu bisa tetap terjaga. Ya. Nah, sekarang jujur aja bahwa AC itu menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan dari kendaraan ya. Iya, betul Pak. Termasuk ya fasilitas itu hitungannya ya. Soalnya perjalanan jauh kalau semisal kita tidak ada AC otomatis ya kenyamanan terganggu juga. Betul. Karena itu salah satu kontribusi menjadi nyaman ya dalam berkendara ya. Betul. Ya, mungkin dari customer sendiri Pak, mungkin kalau semisal mau bertanya-tanya tentang produk Denso sendiri khususnya AC, nah mungkin ada wadah apa kayak Instagram, apa website gitu? Mungkin apa customer service mungkin langsung kunjungi apa gitu? Jadi gini, kita ini kan dari Denso-nya sendiri tidak bisa langsung, pasti melalui dealer setempat. Jadi misalkan contoh di Jakarta. Di Jakarta itu kan ada beberapa kedileran ya, kita kalau dealership ya, biasanya disampaikan ke situ, disesekan ke kita. Wow, gitu baik. Berarti sebagai perantara dealer ini Pak ya. Garda terdepan. Garda terdepan Denso itu adalah dealer. Baik gitu. ya. Namun biasanya kadang-kadang kalau itu disampaikan, kita pun juga kalau tidak disesekan tidak mengetahui. Iya, betul. Kita perlu turun langsung ke customer langsung. Iya. Gitu loh. Apa sih keluhan, apa sih masukan kan gitu. Betul Pak. Itu bagiannya. Salah satunya seperti kami hari ini kunjungan Jawa Timur, ini kita cari semua apa baik. Seperti apa. Iya, baik. Berarti langsung turun ke lapangan malah lebih enak ya Pak ya. Iya. Baik. Ya, ini sedikit mengingatkan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau mengikuti atau mau tahu tentang updatean informasi mengenai PT Harapan Jaya Prima, jadi nanti bisa langsung follow IG-nya. Untuk IG-nya nanti kita ada di busharapanjaya.official. Nah, kemudian untuk TikTok-nya nanti bisa follow di PT Harapan Jaya Prima, teman-teman. Nah, dan tentunya untuk YouTube sendiri kita nanti bisa langsung subscribe di Bus Harapan Jaya Official. Customer ya atau masyarakat yang lain yang memang bisa langsung kita ada Instagram. Oh, Instagram ada Pak ya? Ada. Ya, jadi memang bisa langsung di-follow ini nanti. Bisa di-follow Instagramnya @denso_sales_id. @denso_sales_id ya Pak ya. Mau tanya produk, mau tanya kebutuhan, mau tanya keluhan, atau mau menyampaikan informasi. Iya, kritik dan saran mungkin ya. Jelas ya totalnya semua seperti itu ada. Baik. Ya, jadi nanti untuk teman-teman enggak usah bingung kalau mau tanya tentang produk Denso ya Pak ya, bisa langsung kunjungi IG ya tadi ya. Ya, baik. Untuk Harapan Jaya sendiri kan juga ini ada anak perusahaan namanya Harapan Jaya Express Pak. Jadi bergerak di bidang ekspedisi jasa titip barang. Jadi teman-teman kalau semisal nanti mau cari informasi mengenai rute untuk ekspedisi kita, ongkir, nanti bisa tanya di Instagram kita. Instagramnya namanya hjx_id. Nah, kita juga punya website. Nanti bisa langsung di situ. Kalau nggak gitu nanti juga bisa
download aplikasi teman-teman. Jadi download aplikasi kita ada 2. Nanti aplikasinya namanya yang untuk retail itu namanya HJX Retail teman-teman. Dan untuk yang HJX Mitra Usaha ini dikhususkan untuk yang UMKM Pak. Jadi kadang UMKM untuk pengirimannya partainya besar. Jadi nanti kita bisa bantu untuk pengiriman dan punya ada harga diskon juga. Ya, diskon overnya juga ada. Jadi mungkin nanti PT Denso juga bisa loh Pak kalau mau kirim-kirim spare part nanti bisa lewat HJX. Betul. Kita Ya. sudah dapat edukasi sebelumnya. Baik, oh ya. Aplikasi ya Pak ya. Sudah dapat Aplikasi, edukasi, ya. Dalam mungkin sejalan karena kita pasti produk kita perlu dibeli kan. Iya, baik Pak. Mungkin ke depan lebih bagus dan kebutuhan delivery ya, karena Iya. kalau spare part itu kan kadang-kadang kebutuhannya bisa kita perkirakan, ada yang tidak bisa diperkirakan. Betul Pak. Gitu. Iya, itu betul. sangat penting ya untuk Iya. pas delivery-nya itu untuk Iya. HJX Betul. sendiri ya. Ya kalau dari HJX sendiri Pak untuk estimasi jam tibanya sangat cepat lah Pak dibanding kompetitor ya Pak ya. Jadi kita Tulungagung Jakarta aja estimasi kurang lebih 13 jam. Kadang kalau pakai ekspedisi lain bisa 2 hari 3 hari Pak. Betul. Iya. Jadi itu tadi teman-teman untuk pembahasan kita mengenai AC Denso ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ganjar sama Pak Sehono ya Pak ya. Ya mungkin untuk teman-teman nanti kalau semisal mau tahu informasi untuk cari informasi mengenai Denso sendiri nanti bisa langsung ya bisa DM di Instagram itu nanti tanya bisa langsung di situ. Nah, terima kasih untuk Pak Ganjar ya, Pak Sehono. Terima kasih. Ya, makasih sudah menyiapkan waktunya untuk datang ke Harja Podcast. Ya, untuk teman-teman kalau semisal mau tahu tentang podcast selanjutnya, nanti bisa langsung subscribe untuk YouTube kita. Nanti subscribe Bus Harapan Jaya Official, teman-teman. Ya, mungkin untuk podcast hari ini sampai di sini. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya, teman-teman. See you.